Oke, balik lagi bersama saya Muhammad Erik Juliantoro. Jadi di sini sedikit review singkat tentang drone, yaitu drone Vimi X8 Telemax. Dan di sini perlu digarisbawahi bahwa saya tidak di-endorse oleh Vimi, tapi kalau Vimi mau endorse bolehlah. Jadi di sini saya menjelaskan sebagai seorang pemula, dan memang saya masih pemula ya untuk pengguna drone. Ini drone pertama saya, tapi untuk menggunakan drone ini bukan drone yang pertama ya. Jadi sebelumnya sudah pernah menggunakan drone tapi bukan punya pribadi. Jadi selama pemakaian 1 bulan saya akan jelaskan bagaimana sih pengalaman dan experience saya menggunakan drone ini gitu, drone Vimi ini. Jadi drone ini adalah drone Vimi X8 Telemax paket komplit yang saya beli di toko Orange. Jadi kalau paket komplit sudah mendapatkan tas yang seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu tasnya seperti apa. Jadi seperti ini ya. Enak digenggam, dibawa kemana-mana pun enak. Bahannya juga solid, bagus. Top lah ya untuk Vimi. Kita beli plus untuk Vimi, memberikan tas yang cukup rapi dan bagus. Jadi seperti ini. Untuk bagian belakangnya dia kantong tidak bersleting. Kemudian di sini ada kantong bersleting. Oke, teman-teman bisa masukin barang apapun lah ya di sini. Kemudian seperti ini bentuknya. Kainnya cukup solid, enak dipakai. Oke, langsung aja kita buka dalamnya nih seperti apa. Jadi di bagian dalamnya itu seperti ini. Jadi di dalamnya masih ada kantong lagi untuk penyimpanan barang-barang kecil gitu, seperti memory card atau lain-lainnya. Nah, dan dia ada safety-nya ya. Ini ada safety-nya. Kita buka aja. Ini ada safety-nya juga untuk supaya dia tidak tercecer ya. Cukup rapi nih, detail yang cukup bagus. Kita singkirkan dulu. Kemudian ini ada drone ya. Paket lengkap itu mendapatkan 1 buah drone, 1 remote atau radio master. Kemudian mendapatkan juga 2 baterai. Di sini ada baterai pertama dan baterai kedua. Kemudian propeller atau baling-baling mendapatkan 6 buah. Nanti yang dipasang hanya 4, 2 menjadi cadangan. Oke, langsung aja kita buka satu-satu dan saya akan jelaskan sekilas lah. Kita mulai dari ini aja, propeller dulu atau baling-baling. Jadi bentuk baling-balingnya itu seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya, cukup panjang ya. Baling-balingnya seperti ini. Dan teman-teman ketika memasang drone Vimi X8 Telemax, tolong diperhatikan. Di sini ada yang ada garisnya dan ada yang tidak, dan jangan sampai terbalik masangnya. Yang ada garis disesuaikan dengan yang ada garisnya, kemudian yang tidak ada garisnya teman-teman pasang di yang tidak ada garisnya juga. Oke, seperti itu. Seperti ini baling-balingnya, cukup besar ya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa drone Vimi ini khususnya X8 Telemax sudah mendapat upgrade dari sebelumnya. Sebelumnya itu Vimi X8 Tele. Kalau yang ini kan Telemax. Perbedaannya ada di baterai ya. Baterainya jauh lebih besar, yaitu 5000 mAh. Kapasitasnya 5000 mAh dan sudah 4S ya kalau tidak salah. Saya cek lagi deh. Baterainya ada 2, mendapatkan 2 baterai seperti ini baterainya. Oke, sorry ya kalau agak kurang jelas karena bikinnya video ini juga dadakan ya. Seperti ini baterainya. Dan teman-teman perlu ketahui juga ya, bahwa jika menyimpan baterai drone itu usahakan kapasitasnya ada di 40-60% saja,
Kenapa? Untuk menghindari baterai tersebut mengalami kerusakan atau kembung dan lain-lain. Jadi untuk idealnya itu penyimpanan baterai di angka 40-60% supaya awet ya, begitu ya. Oke, begini baterainya kita singkirkan dulu. Dan di sini ada tempat mengeluarkan suara nih, speaker. Jadi Vimy ini bisa mengeluarkan suara melalui speaker dan bisa membawa barang. Jadi dikaitkan di sini, nanti ini bisa maju mundur pengaitnya, bisa membawa botol air minum, kemudian bisa membawa obat-obatan ketika dibutuhkan. Jadi drone ini bisa sebagai SAR juga ya. Cuman kapasitasnya dia juga ada beban kapasitasnya juga ya. Mungkin botol air minum tanggung seperti itu yang bisa dibawa. Oke, nanti saya akan jelaskan di akhir-akhir video saja tentang mikrofon ini. Kemudian kita mendapatkan lagi ini sepertinya adaptor gitu ya, semacam adaptor ya, adaptor chargernya seperti ini. Dia dicolok melalui kabel Type C. Jadi seperti ini dia bentuk chargernya. Ini dicolokkan seperti ini dan nanti baterainya masuk seperti ini ya. Dia masuk seperti ini. Oke, dan saya mendapati kekurangan Vimy di sini. Drone Vimy X8 Telemax khususnya pada chargernya. Jadi charger bawaannya itu konektornya itu seperti ini, dan ini longgar ya. Jadi saya beli yang baru lagi, yang lebih bagus gitu, lebih kuat ketika ditarik tuh nggak mudah copot. Kalau ini mudah copot nih. Mungkin pihak Vimy boleh lah ya di upgrade sedikit ini, dibikin yang agak lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kami nggak perlu beli lagi tuh nih. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian remote atau radio master. Seperti ini bentuk remote-nya. Kita coba pasang ya. Ini dipasang di sini, sebelah kiri atau sebelah kanan sama saja. Nah, ini dia. Nah, ketika dipasang radio master seperti ini, untuk ketika digenggam atau dipegang cukup enak ya, dan ini bisa memanjang. Wah, cukup jauh juga nih. Ini nanti HP ditaruh di sini, kemudian dengan menggunakan disambung dengan 3 kabel ini ya. Jadi sesuaikan aja dengan HP teman-teman. Ini ada khusus untuk kabel Type C, kemudian ada Type B, dan ada untuk iPhone seperti ini. Ini untuk iPhone. Semoga kameranya jelas ya, soalnya nih bikin videonya cukup dadakan pas lagi gabut-gabut juga nih. Seperti ini kabel dapat 3. Lanjut lagi ke radio master atau remote. Jadi remote-nya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini tombol ya, ini tombol. Ini kalau dipakai itu ketika remote ini dipakai, ini untuk foto dan ini untuk video. Terus ini tuh untuk ngebesarkan atau mengecilkan cahaya daripada kameranya, dan ini untuk menurunkan atau menaikkan gimbal daripada kamera. Oke, ini untuk maju, ini untuk mundur, ini untuk naik, ini untuk ke bawah, ini kiri kanan, ini untuk geser itu artinya drone-nya begini, geser maksudnya ketika dia ke kiriin dia geser ke kiri, dia ke kanan dia geser ke kanan. Dan ini ada tombol lagi di sini, ini ada untuk return to home. Ketika digeser ke kanan dia akan RTH drone-nya, dan ini ada tombol on off. Nah, saya akan bahas kekurangannya di remote-nya. Semoga ke depan Vimy bisa berbenah ya. Jadi saya berharap itu radio master atau remote-nya itu ada gantungan. Jadi ketika dipakai itu bisa digantung gitu loh remote-nya. Jadi kita enak kan, nggak perlu harus nenteng-nenteng terus atau kita pegang terus. Saya berharap tuh Vimy membuat gantungan di sini atau di mana gitu, yang penting bisa digantung untuk dipasangkan
gantungan, jadi bisa ditaruh di leher seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke drone-nya. Saya sudah cukup lah untuk membahas tentang radio master atau remote ya, seperti ini. Nah, ini dia untuk drone-nya. Jadi cara membukanya itu dari yang bagian belakang dulu. Sini, ini belakangnya ya. Kita buka yang bagian belakang, kemudian di sini seperti ini drone-nya. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Jadi drone ini sudah saya pakai sekitar sebulan. Sudah saya bawa ke laut, ke pinggir pantai gitu, bahkan sampai ke jauh ya, sampai kelihatan kapal-kapal tongkang gitu. Karena kebetulan daerah saya dekat dengan kapal-kapal tongkang, kapal-kapal batu bara gitu. Dari pantai perjalanan 3 kilo dari bibir pantai sampai ke laut itu dia cukup kuat ya. Kemudian naik ke, saya sudah bawa juga ke areal perbukitan. Drone ini sejauh 4 kilo dan dia sanggup ya naik ke atas gunung atau bukit gitu, dan sempat erekos, hilang sinyal. Tapi dia bisa kembali gitu. Jadi kalau dia hilang signal, dia bisa return to home atau RTH. Jadi pastikan ketika teman-teman menerbangkan drone ini, drone Vimy, pastikan sebelum menerbangkan GPS-nya itu sudah hidup ya, atau sudah ngeplot dengan titik pertama kali menerbangkan. Itu harus dipastikan drone apapun, ketika drone itu ada GPS-nya, pastikan dia sudah ngupload GPS-nya terlebih dahulu. Nah, jadi begini bentukannya drone-nya. Coba kita lihat bagian bawahnya. Jadi ini ada lampu. Lampu ini digunakan, dia hidup ketika malam ya otomatis, dan ini ada sensor. Saya tidak akan terlalu menjelaskan tentang sensor ya, karena saya juga masih awam. Nah, ini tadi speaker. Jadi speaker itu dipasang di sini nih. Itu dipasang dan teman-teman bisa mengeluarkan suara nih, dan bisa membawa barang. Jadi dia bisa mengeluarkan suara melalui remote-nya. Kemudian kita coba buka areal kameranya. Nah, ini ada safety-nya nih, atau covernya, cover pelindung kamera dan gimbal. Kita coba buka dulu seperti ini. Nah, ini dia kamera dan gimbalnya. Jadi untuk kameranya itu dia menggunakan Sony, sudah menggunakan Sony. Kemudian kameranya ada 2 dan bisa zoom sampai 30 kali. Oke, sudah bisa zoom sampai 30 kali. Drone ini juga bisa merekam 4K 60 fps dan ada AI night-nya juga. Kemudian fitur yang selalu saya pakai, sering saya pakai, dia bisa ngezoom sampai 30 kali. Kualitas video dan kameranya menurut saya cukup bagus dengan harganya yang termasuk harga pelajar ya. Tapi drone ini juga punya kekurangan, dengan harga segitu dia tidak punya banyak sensor-sensor tabrak gitu ya. Dia ya kurang lah ya. Tapi untuk long range ini menurut saya cukup menjadi pilihan dengan harganya. Ya masih masuk lah di kantong. Jadi seperti ini guys drone-nya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani selama memakai drone Vimy X8 ini. Kurang lebih ada 1 bulan seperti itu. Mungkin teman-teman bisa komen-komen di kolom ya, apalagi yang saya harus bahas tentang drone Vimy X8 Telemax ini. Nanti saya juga akan upload beberapa video saya yang naik ke atas bukit, kemudian yang di areal laut juga ya. Jadi sekian review saya ya tentang drone ini. Jika ada kurang dan lebihnya tolong dimaafkan, dan jika ada kekurangan tentang video saya tolong di komen ya, kurang seperti apa penjelasannya dan editannya. Seperti itu. Terima kasih. See you.